Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Anes dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah, jika kemarin kita sudah belajar teks prosedur, untuk kali ini kita sudah beralih bab, yaitu kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Apakah kalian pernah belajar bagaimana proses terjadinya pelangi saat pelajaran IPA? Tentu saja semuanya yang sudah pernah sekolah SD atau SMP sudah pernah belajar tentang bagaimana sih proses terjadinya pelangi, ya kan ya? Nah, catatan proses terjadinya pelangi yang ada di buku IPA kalian itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Kalau begitu, apa sih pengertian teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam contohnya adalah banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Sedangkan fenomena sosial adalah kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang digunakan merupakan pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, ini nanti penjelasannya ada di bagian bawah, di bagian struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, informasi yang digunakan berupa fakta. Jadi, informasi yang kalian gunakan untuk membuat teks eksplanasi harus sesuai dengan kenyataan. Jadi harus mencari dari sumber-sumber yang terpercaya, misalkan buku paket, internet, ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, informasi yang digunakan bersifat ilmiah atau keilmuan. Jadi maksudnya informasi yang ada dalam teks eksplanasi itu mengandung ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Nah, ini seperti struktur teks eksplanasi di bagian sebab akibat itu. Jadi maksudnya di situ terdapat sebab dan akibat. Misalkan bencana banjir, fenomena alam ya, banjir ya. Jadi ada penyebab banjir apa saja, kemudian ada juga akibat yang ditimbulkan dari banjir, begitu. Kemudian bagian-bagian atau struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena, yakni gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan atau diterangkan. Jadi maksudnya adalah gambaran tentang fenomena itu. Misalkan banjir. Nah, kan judulnya banjir gitu ya. Terus kemudian pernyataan umumnya, banjir merupakan sebuah bencana yang sering terjadi di kota-kota di Indonesia. Tidak hanya kota-kota yang kecil, tapi kota-kota besar juga sering terendam banjir. Salah satu kota yang menjadi langganan banjir yaitu ibu kota kita, Jakarta. Misal begitu, itu namanya pernyataan umum. Kemudian yang kedua, isi atau deretan penjelas atau sebab akibat tadi yang seperti tadi. Jadi itu paragraf kedua, isi. Jadi isinya adalah sebab akibat. Kalau tadi banjir berarti penyebab banjir. Ada dua penyebab dari banjir. Penyebab dari alam, faktor alam, dan faktor manusia. Faktor alam contohnya curah hujan tinggi, terus tinggi rendahnya suatu permukaan bumi, dan lain-lain. Misalkan faktor manusia, penyebabnya membuang sampah sembarangan, kurangnya drainase, dan lain-lain. Nah, itu kan penyebabnya. Sekarang akibatnya, akibat yang ditimbulkan dari banjir, banyak fasilitas rusak, kemudian terjadi banyak penyakit, kemudian banyak kekurangan bahan makanan, dan lain-lain. Itu bagian isi. Jadi isinya adalah sebab dan akibat dari banjir itu. Sebabnya apa? Akibat yang ditimbulkan dari banjir apa?
Kemudian interpretasi. Oh ya, isi apabila fenomenanya adalah fenomena seperti pelangi, maka tidak harus ada akibat yang ditimbulkan dari pelangi, hanya urutan kejadiannya saja, karena di situ kan ditulis urutan kejadian atau sebab akibat. Jadi kalau urutan kejadian berarti proses terjadinya pelangi dari awal hingga akhir. Itu bagian isi. Kemudian interpretasi yakni pandangan, komentar, penilaian atau simpulan dari penulis terhadap fenomena yang dipaparkan sebelumnya. Jadi maksudnya adalah dari fenomena banjir itu, komen kalian apa sih? Tanggapan kalian apa tentang banjir? Bisa pandangan, komentar, penilaian, atau kalian juga bisa menambahkan kalimat ajakan. Karena banjir sangat bisa kita cegah, marilah kita bla bla bla. Nah, itu kalimat interpretasi. Dari ketiga struktur teks ini, paham ya? Jadi yang pertama pernyataan umum, jadi gambaran tentang banjir itu apa sih, begitu. Terus kemudian isi, nah isi berarti urutan kejadian, proses terjadinya, atau bisa juga sebab akibatnya. Jadi sebab banjir apa, akibat yang ditimbulkan dari banjir apa. Tapi kalau misal pelangi, fenomena pelangi, maka urutan kejadian pelangi itu proses terjadinya itu bagaimana gitu. Kemudian interpretasi itu komennya kalian, tanggapannya kalian tentang fenomena itu. Bisa memberikan kritik, saran, atau apapun gitu. Nah, ini contohnya. Ada pernyataan umum. Nah, di sini kan sudah jelas seperti tadi ya. Pelangi atau biang lala adalah bla 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 dipaparkan. Kemudian deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Nah, ini adalah proses terjadinya pelangi dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir interpretasi. Jadi interpretasinya adalah pandangan dari si penulis ini. Otomatis setiap jika kalian menulis eksplanasi, teks eksplanasi tentang banjir, kemudian si A dengan si B, otomatis akan beda bahasa. Terutama ada di bagian interpretasi, karena pandangan seseorang atau tanggapan seseorang tentang suatu fenomena kan berbeda-beda. Begitu. Sudah, Bu Anes rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.